Bahas bersama dengan Indo-Pacific Strategic Intelligence Gautama Adi Kusuma. Selamat pagi, Mas Gautama. Selamat pagi, apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar Mas Gautama. Mas Gautama, ini menarik sekali kemudian yang beredar di media sosial. Banyak sekali pro dan kontra terkait keberadaan Netanyahu saat ini yang sebelumnya ketika ada pidato yang di-upload gitu ya di media sosial, ini disebut ada AI di sana karena jaringnya ada 6. Kemudian dibalas lagi oleh Netanyahu sedang ngopi, tapi kemudian banyak juga yang ragu begitu ya, karena ada yang aneh gitu di video tersebut. Nah, menurut Anda, Mas Gautama, pandangan Anda terkait dengan keberadaan Netanyahu saat ini dan juga Iran yang masih akan terus memburu dan menghabisi Netanyahu seperti apa? Oke, terima kasih. Kalau kita pertama harus melihat dari sisi dimensi perang ini, bukan hanya dimensi fisik secara militer, tetapi juga perang narasi, perang propaganda, dan bagaimana satu pihak bisa mengontrol narasi yang akhirnya bisa memberikan ilusi atau persepsi bahwa mereka sedang memenangkan perang ini. Jadi ketika ada narasi bahwa Netanyahu sudah mati, atau mungkin ada narasi yang lain bahwa pihak Iran sudah tidak memiliki kapasitas produksi atau kapasitas untuk meluncurkan serangan ke Israel maupun Amerika, ke Gulf countries, itu sebenarnya bagian dari perang narasi dan propaganda yang sedang dilancarkan oleh masing-masing pihak. Mengenai kita juga harus ingat dalam konflik ini, Israel, Amerika, dan Iran ini, kita harus melihat ini bukan hanya sekedar konflik militer. Ini adalah konflik geopolitik dan geoekonomi yang sangat luas mengenai keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Di satu sisi, Israel menganggap bahwa Iran ini merupakan ancaman bagi mereka. Mereka berharap bisa mengkonten atau melimit Iran agar tidak memiliki kekuatan nuklir karena mereka merasa bahwa itu akan mengancam eksistensi mereka. Sedang di lain sisi kita melihat Iran jelas ada dalam ancaman eksistensial. Mereka diserang, pemimpin mereka dibunuh, sehingga kita bisa melihat Iran akan membalas dan mencoba untuk bertahan dari serangan yang ada sekarang. Mengenai pertanyaan tentang apakah Iran terus akan mencoba memburu pemimpin Israel, kemungkinan itu ada, walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari sebelumnya bukan tipikal Iran ya kalau kita melihat, tetapi melihat eskalasi dari konflik ini di mana Ayatollah Ali Khamenei dibunuh oleh serangan Israel dan Amerika. Saya tidak menutup kemungkinan Iran memiliki keinginan yang sama untuk pemimpin Israel. Baik, tapi kalau kita melihat mungkin perkembangan terkini gitu, Mas Gautama, soal AS masih bilang ada ribuan target yang akan diserang oleh Amerika Serikat di Iran, baik di barat dan juga pusat Iran, kemudian juga dari Iran juga bilang mereka tidak akan memberikan ataupun tidak meminta gencatan senjata ke Amerika Serikat, dan juga mereka tidak punya alasan lagi katanya untuk berunding dengan Amerika Serikat. Sampai kapan ini, Mas? Nah, ini kita sekali lagi itu kembali ke diskusi yang tadi ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ini merupakan existential threat atau ancaman eksistensial bagi Iran. Iran merasa bahwa mereka harus survive, dan ketika mereka harus survive, mereka akan melakukan segala hal untuk bisa survive. Jadi dari perspektif geopolitik, konflik ini sebenarnya agak sulit untuk diselesaikan secara cepat, karena Iran menganggap ini sebagai existential threat. Di lain sisi, Israel tetap ngotot bahwa potensi Iran memiliki senjata nuklir merupakan ancaman strategis yang tidak bisa mereka biarkan. Kita harus ingat juga di Perang 12 Hari tahun 2025 ada enriched uranium, mungkin
jumlahnya tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus kilogram enriched uranium di level sekitar 60% yang tidak berhasil dihancurkan. Nah, itu juga menjadi salah satu ancaman buat ini dari perspektif Israel, ya. Mereka menganggap itu merupakan ancaman yang tidak bisa mereka abaikan. Di lain sisi ada lagi juga kita tidak melihat adanya military victory yang berlangsung cepat. Jadi kita melihat di sini Israel memiliki keunggulan militer jelas, keunggulan intelijen jelas, terutama dari sisi kekuatan udara, ya, kalau dari sisi militernya. Namun kita juga harus ingat bahwa Iran itu memiliki wilayah yang sangat luas. Dia memiliki wilayah hampir 1,5 juta kilometer persegi, jumlah penduduknya luar biasa banyak, 93 juta kurang lebih. Beda dengan Irak yang waktu itu di 2003 diserang, penduduknya hanya sekitar 46 juta. Terus mereka juga memiliki fasilitas pengayaan uranium atau nuklir yang tersebar. Di 2025 diserang di Natanz, Isfahan, dan juga Fordow, tetapi tampaknya mereka masih memiliki fasilitas lain yang masih mereka pertahankan. Dan yang terakhir, mereka memiliki senjata rudal. Sebenarnya bukan hanya rudal, ya. Kita lihat ada drone, jadi ada senjata jarak pendek, drone yang relatif murah. Mereka memiliki senjata kelas menengah maupun supersonik dan hypersonic, kayak misalnya Fatah 1 dan Fatah 2 yang mereka siap untuk luncurkan. Jadi di variabel ini agak sulit bagi setiap pihak untuk mengalahkan lawannya, minimal dari sisi perang udara, ya, dalam waktu yang sangat cepat. Yang ketiga, konflik ini kan karena tidak ada kemungkinan menangnya, ada kemungkinan konflik ini jadi berkepanjangan. Tetapi saya tidak yakin bahwa konflik ini akan menjadi perang terbuka secara berkepanjangan. Jadi yang mungkin terjadi kalau menurut saya adalah serangan udara terbatas satu sama lain, serangan rudal, mungkin operasi cyber seperti yang tadi jadi operasi narasi dan propaganda yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Dan nah ini yang mungkin akan banyak dilakukan oleh Iran. Kita harus tahu Iran memiliki banyak proksi dan kawan-kawan juga di kawasan tersebut, dari mulai Houthi, Hezbollah, Hamas juga teman-teman mereka. Itu mungkin yang akan terjadi ke depannya, konflik yang terus-menerus terjadi, tetapi mungkin bukan perang terbuka seperti sekarang. Oke, nah kemudian Mas Gautama, jika kita melihat juga pernyataan terakhir dari Amerika Serikat di hari Sabtu bahwa mereka sebenarnya sudah menerima gitu ya, ataupun ada pernyataan dari Iran, mereka ingin buat kesepakatan. Namun kemudian kata Amerika Serikat, oh syarat Iran tidak cukup bagus gitu ya. Dan mungkin juga sebelum ini juga sempat Iran menyatakan 3 syarat gitu ya. Soal mengakhiri konflik, kemudian menghormati kedaulatan, soal kompensasi juga disebutkan di sana oleh Iran. Nah, kemudian jika melihat kemungkinan-kemungkinan ataupun pernyataan dari masing-masing negara ini, Mas Gautama, kemudian apakah ada kemungkinan untuk bisa negosiasi ataupun dialog antara mereka berdua untuk menyelesaikan konflik ini? Saya pribadi berharap akan ada dialog nantinya. Kenapa? Karena kita di Indonesia maupun juga tentunya di seluruh dunia, ya, sebenarnya menginginkan perdamaian bukan hanya di Timur Tengah tapi secara umum di berbagai tempat di dunia. Tetapi ini sekali lagi menurut saya bukan mudah untuk mencapai perdamaian itu. Kenapa? Karena pertama dari sisi tujuan perang itu sendiri. Jadi Amerika sendiri maupun Israel tidak secara jelas mendefinisikan tujuan perangnya itu apa. Dalam berbagai teori kita tahu perang harus terukur, perang harus memiliki end goal yang jelas, dan akhirnya perang harus memiliki batas waktu yang jelas. Kenapa? Karena ada yang harus diingat, perang bukan hanya sekedar perkara militer, tetapi juga perkara politik. Jadi saya berharap ini bisa diteruskan. Jadi maksud saya
proses perdamaian itu bisa berjalan. Hmm. Tetapi saya kurang yakin proses ini berjalan ketika semua pihak tidak bisa menahan diri untuk melakukan serangan. Hmm. Jadi saya melihatnya Iran ini pada titik di mana mereka hanya dalam tanda kutip tentunya hanya perlu untuk survive. Mereka tidak perlu untuk mengalahkan, karena ketika mereka bisa survive, ketika rezim mereka bisa bertahan, rezim Islamic Republic of Iran itu bisa bertahan, mereka sebenarnya bisa mengatakan bahwa kami menang. Di lain sisi, Amerika dan Israel membutuhkan regime change, membutuhkan pergantian rezim yang nantinya bisa dipandang lebih dalam tanda kutip friendly dengan mereka. Dan ini lebih sulit, jauh lebih sulit daripada bertahan dan survive. Jadi apakah nanti akan ada diskusi damai? Saya harapkan ada, tetapi itu semua bergantung pada Amerika dan Israel, apakah mereka mau menerima terms dari Iran. Sekali lagi kembali ke yang saya sampaikan tadi, ketika Iran hanya butuh bertahan, terms mereka akan lebih demanding. Ya, ini seperti orang kita negosiasi. Dia merasa bahwa saya kan tinggal bertahan nih. Saya dalam posisi dalam tanda kutip lebih di atas, sebenarnya saya yakin saya lebih di atas. Saya coba dong negosiasi dengan terms yang lebih menguntungkan buat saya. Untuk saya. Nantinya kan pasti akan ada pertemuan di tengah. Nah, kita harapkannya begitu ya. Kita harapkannya begitu. Karena untuk Indonesia ini berat, untuk global, untuk seluruh dunia juga berat. Kita tahu Selat Hormuz saat ini ditutup, kondisi minyak sangat mahal, tapi bukan hanya itu. Dan banyak implikasi ekonomi yang mungkin kita semua di Indonesia akan rasakan. Bukan hanya Indonesia tentunya, tapi karena kita dalam konteks Indonesia, kita akan rasakan. Oke, kemungkinan ada sih perundingan itu ya, tapi kita tidak tahu kapan, tergantung dari Amerika Serikat dan juga Israel. Dan tadi tujuan perangnya apa dulu untuk kemudian bisa diakhiri dari awal, kemudian soal nuklir, kemudian soal penggulingan rezim yang kemudian berhasil tapi kemudian gagal karena ada pemimpin baru. Kemudian sekarang bergeser Amerika Serikat menyerang Pulau Kark ini. Nah, apakah kemudian Amerika Serikat sudah mulai kehabisan ide mau ngapain lagi sama Iran sehingga harus menyerang energi dari Iran gitu ya? Kita akan bahas Mas Gautama usai jeda. Tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.